Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang kedua setelah Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslim. Perang Uhud berawal dari dendam kaum kafir karena kalah di Perang Badar pada bulan Ramadan 624 Masehi. Kekalahan dalam Perang Badar telah mematikan aktivitas perdagangan kota Mekah. Maka, Abu Sufyan yang tidak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi menyuruh penduduk Mekah untuk menyerang umat muslim. Karena banyaknya tokoh Quraisy yang meninggal dalam Perang Badar, mengakibatkan tersulutnya dendam dari kaum Quraisy terhadap kaum muslim. Selain adanya dendam dari kaum Quraisy terhadap kaum muslim, ada banyak hal yang menyebabkan terpecahnya peperangan ini. Di antaranya adalah hasrat kaum Quraisy untuk menghancurkan Islam dan membunuh Rasulullah SAW. Tempat terjadinya Perang Uhud. Tempatnya Perang Uhud berkecamuk di Bukit Uhud, sebuah bukit yang berada pada ketinggian 128 meter. Bukit ini berada di sebelah utara Madinah dengan jarak 5,5 km dari Masjid Nabawi. Perang Uhud terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Perang ini terjadi kurang lebih 1 tahun setelah berkecamuknya Perang Badar. Kronologi Perang Uhud. Setahun setelah Perang Badar, Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy dan membawa kira-kira 3.000 orang pasukan elit dan 200 pasukan kavaleri. Rombongan ini memulai perjalanannya dari Makkah hingga 2 mata air lembah Sabkhah. Pasukan muslimin baru mendapatkan informasi mengenai ancaman yang mengintai kaum muslim yang berada di Madinah. Informasi ini dibawa oleh paman Nabi yang bernama Abbas dan disampaikan melalui surat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nabi pun mengirim seorang mata-mata untuk menandai musuh, lalu mengadakan pertemuan dengan kaum muslimin pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Nabi menginstruksikan para pasukan untuk tetap berada di dalam Madinah dan membiarkan pasukan Abu Sufyan menyerbu Madinah. Tujuannya agar mereka dapat memukul mundur lawan dan menghindari pertempuran di area terbuka karena kaum muslimin kalah jumlah, persiapan, dan pengalaman tempur. Namun, kaum muslimin masih enggan berperang di jalan-jalan Madinah. Mendengar perkataan mereka, Nabi langsung memakai baju ziroh dan menyiapkan persenjataan untuk berperang. Reaksi ini menimbulkan perdebatan di antara pasukan. Akhirnya paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, diminta untuk menyampaikan bahwa para pasukan menyerahkan keputusan terakhir di tangan Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Nabi berkata, "Bukanlah seorang nabi bila telah memakai baju zirohnya lalu menanggalkan dan surat sebelum perang terlaksana." Kemudian ia pun pergi ke pegunungan Uhud bersama dengan pasukannya yang hanya berjumlah sepertiga dari jumlah pasukan Quraisy, yaitu 1.000. Jumlah pasukan Nabi berkurang lagi karena beberapa pasukan memilih untuk pulang ke Madinah karena 2 alasan. Mereka pesimis karena setelah berjalan jauh, berkemah, musuh masih belum terlihat dan mereka tidak ingin berperang di luar teritori kota Madinah. Awal kekalahan ketika pasukan Nabi Muhammad tiba di Bukit Uhud, ia mengatur formasi mereka. 50 orang pemanah di puncak bukit dengan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinnya, sedangkan yang lain bersiap di antara bukit bertugas melawan musuh. Awalnya pertempuran didominasi oleh pasukan Nabi Muhammad. Namun keadaan berbalik ketika pasukan yang berada di bukit melihat kemenangan di depan mata. Mereka sudah tidak sabar ingin mengambil harta rampasan lawan. Ibnu Jubair yang memimpin pasukan pemanah sudah memperingatkan pasukan untuk ingat pesan Nabi Muhammad. Namun, para pasukan sudah gelap mata dan turun ke bukit untuk mengambil harta rampasan. Inilah yang memicu kehancuran mereka.
Banyaknya jumlah kaum muslimin yang mengambil harta rampasan membuat posisi pertahanan mereka kosong dan membuka celah bagi kaum Quraisy untuk menyerang mereka balik dari arah depan dan belakang. Akibatnya, kaum muslimin yang seharusnya dilindungi oleh pasukan muslim pun ikut menjadi korban. Prajurit muslim yang sudah menyadari kekalahan mereka pun kabur ke arah kota Madinah untuk menyelamatkan diri. Mereka bahkan lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan yang lain masih berada di medan perang. Maka Rasulullah dan sebagian pasukan tewas. Di antara pasukan itu ada juga pahlawan Islam seperti Hamzah dan Mus'ab bin Umair yang memenangkan perang Uhud. Perang Uhud berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Pada awalnya pasukan muslim mampu membuat kaum Quraisy tersudut dan mundur. Namun ternyata kemunduran mereka hanya sebagai dari strategi. Kaum Quraisy kembali melakukan serangan dengan mendadak sehingga pasukan muslimin terkepung dari seluruh penjuru. Kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad SAW dengan sekeras mungkin, hingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan termasuk sahabat dan keluarga Nabi. Perang Uhud berakhir ketika Khalid bin Walid menyuruh pasukan Quraisy untuk mundur dan mengumumkan kemenangan mereka. Ibrah pada perang Uhud ini, satu, menunjukkan kepada umat Islam akibat buruk dari maksiat dan kesialan akibat melakukan larangan. Kedua, kebiasaan para rasul adalah diuji lalu kesudahan terbaik menjadi milik mereka. Ketiga, bahwa Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kedudukan tinggi di negeri kemuliaannya. Keempat, syahadat atau mati syahid termasuk tingkatan tertinggi pada wali Allah, maka mengirimkannya kepada mereka. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.